Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kelas 11 yang Ibu ampu adalah kelas 11 IPA 5, IPA 6, dan IPS 4. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, materi pertama berkaitan dengan teks prosedur. Targetnya adalah kalian mampu menyusun teks prosedur. Baik, tujuan pembelajaran teks prosedur ini adalah kalian mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam suatu kegiatan, dan kalian diharapkan mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Prosedur itu apa sih? Mengapa sih kita harus membuat atau mempelajari tentang prosedur? Prosedur itu yang pertama berkaitan dengan proses. Proses membuat atau mengoperasikan sesuatu secara sistematis dan teratur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, terdapat langkah-langkah, bisa langkah-langkah pengerjaan ataupun langkah-langkah pembuatan. Kemudian harus informatif, berisi tentang informasi-informasi penting. Lalu terperinci, objektif, biasanya terdapat syarat atau pilihan, jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Misalnya, kalian ingin merakit komputer. Kalian bisa menggunakan teks prosedur untuk merakit komputer. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dan dengan peraturannya. Misalnya kalian ingin membuat KTP atau membuat SIM, kalian bisa memperhatikan teks prosedurnya. Dan yang terakhir, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya, kalian bisa membuat teks prosedur tentang cara memasak, ya, atau cara membuat kerajinan. Struktur teks prosedur. Pertama, ada pernyataan umum, kemudian tahapan-tahapan petunjuk, dan terakhir adalah penegasan ulang. Pernyataan umum biasanya berkaitan dengan tujuan kalian untuk membuat teks prosedur adalah untuk membuat apa atau untuk mengoperasikan apa. Dijelaskan dalam pernyataan umum. Lalu kedua, berisi tahapan-tahapan atau petunjuk. Misal, kalian ingin membuat makanan atau minuman, kalian bisa menyediakan alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Dan terakhir, penegasan ulang. Biasanya berisi tips atau saran agar prosedur berjalan secara lancar. Kebahasaan teks prosedur. Pertama, terdapat kata kerja perintah atau imperatif. Kedua, pernyataannya berbentuknya persuasif, jadi berbentuk mempengaruhi. Ketiga, terdapat kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Misal ada bidang sosial, ada bidang ekonomi, ada kata teknis berkaitan dengan kesehatan, seperti yang sekarang terjadi pandemi. Nah, pandemi itu termasuk kata teknis dari bidang kesehatan. Yang keempat adalah konjungsi penjumlahan, bisa menggunakan kata dan. Dan terakhir, deskripsi alat yang digunakan dalam prosedur. Tahapan membuat teks prosedur. Ada 4. Pertama, kalian menentukan dulu topiknya apa. Lalu kalian mengumpulkan sumber informasi. Cari dari beberapa sumber, jangan hanya dari satu sumber.
Lalu mengembangkan informasi tersebut dalam bentuk langkah-langkah, dicek juga langkah-langkahnya sudah teratur, sudah sistematis atau tidak, dan yang terakhir menyusun teks prosedurnya. Oke, pada pembelajaran materi teks prosedur ini, Ibu mengharapkan kalian bisa membuat atau menyusun teks prosedur. Apa sih teks prosedur yang Ibu minta untuk kalian buat? Yaitu teks prosedur tentang cara membuat makanan atau minuman sehat. Kalian bisa memanfaatkan alat dan bahan yang ada di rumah. Jadi tidak harus mencari alat bahannya keluar rumah, manfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Misal membuat jus atau membuat minuman-minuman yang menyegarkan atau minuman sehat menggunakan rempah-rempah juga boleh. Jadi gunakan kreativitas kalian semaksimal mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran Bahasa Indonesia minggu depan. Assalamualaikum.